Yo, what's up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Kalau ngebayangin sebuah keluarga, sebagian besar dari kita langsung kebayang sosok bapak yang berangkat kerja pagi-pagi, terus ibu yang jemput anak sekolah, masak, beresin rumah, dan ngurus semuanya. Baru-baru ini Korea mencatat rekor baru. Ada sekitar 274.000 pria yang tercatat tidak bekerja, bukan karena mau kondo, tapi karena fokus ngurus anak atau ngurus rumah tangga. Nah, ini adalah angka tertinggi sejak pemerintah Korea mulai mencatat data tersebut pada tahun 2004. Hari ini gue pengen cerita tentang fenomena yang lagi banyak dibahas di Korea karena ternyata semakin banyak laki-laki Korea yang dengan sadar pilih buat jadi stay at home dad. Alasannya apa? Yuk kita bahas. Kalau kita mundur sekitar 20 tahun ke belakang, situasinya jauh berbeda. Pada Q1 tahun 2004, kuartal 1 ya, Januari sampai Maret, jumlah pria Korea yang nggak bekerja karena mengurus rumah atau anak sekitar 145.000 orang. Angka itu terus naik pelan-pelan dan tahun 2022 untuk pertama kalinya tembus 200.000. Dan sekarang naik lagi menjadi 274.000, mendekati 300.000 ya. Dan hanya dalam waktu sekitar 2 dekade, jumlahnya naik hampir 2 kali lipat. Di sisi lain, jumlah perempuan yang nggak bekerja karena mengurus rumah juga turun. Dan sekarang masih ada sekitar 6,5 juta perempuan yang termasuk kategori tersebut. Memang jauh lebih banyak dibanding laki-laki ya, tapi angkanya terus menurun. Bahkan ini menjadi angka terendah untuk periode Januari sampai Maret, which is Q1 tahun ini sejak 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya yang sedang terjadi bukan cuma laki-laki makin banyak di rumah, tapi perempuan juga semakin banyak yang tetap kerja. Dan dua tren ini berjalan bersamaan. Kalau dengar berita seperti ini mungkin ada yang langsung mikir, wah, ini laki-lakinya pada malas kerja ya? Tapi justru dari cerita para keluarga yang diwawancari media Korea, alasannya kebanyakan sangat-sangat simpel. Ada seorang ayah berusia 33 tahun bernama Lee, bukan Geba ya. Dulu dia kerja di perusahaan IT selama 6 tahun. Dan suatu hari dia dan istrinya hitung penghasilan mereka. Dan ternyata istrinya yang kerja di perusahaan besar menghasilkan sekitar 2 kali lipat dibanding dirinya. Kalau Lee tetap kerja, sebagian besar gajinya habis untuk biaya daycare, suster, dan ART. Setelah dihitung-hitung, uang yang benar-benar tersisa nggak begitu banyak. Akhirnya mereka ambil keputusan yang menurut mereka paling masuk akal, which is Lee berhenti bekerja. Wow, big step. Sekarang setiap pagi dia antar anak ke daycare, pulang ke rumah, mulai masak makan malam, beres-beres, belanja kebutuhan rumah, sampai mengurus keperluan rumah tangga lainnya. Lucunya dia bilang, dulu di kantor gue cuma asisten manajer. Sekarang gue adalah COO rumah tangga, Chief Operating Officer. Bos operasional rumah gitu ya. Ada juga cerita dari pria lain bernama Kim, bukan Kim Geba, Kim. Sebelum nikah dia kerja di pabrik milik keluarganya, sedangkan istrinya adalah seorang akuntan publik bersertifikat. Wow, bahkan sebelum menikah mereka sudah sepakat. Kim bilang salah satu syarat pernikahan mereka adalah dirinya nanti akan berhenti kerja dan fokus mengurus rumah. Buat mereka itu bukan pengorbanan, bukan suatu sacrifice, tapi strategi keluarga. Kalau dua-duanya kerja dengan jam panjang, lah siapa yang ngurus anak gitu kan ya. Dan siapa yang pastiin operasional rumah tetap jalan. Kalau akhirnya harus bayar berbagai jasa dari luar, apakah hasil akhirnya benar-benar lebih menguntungkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ternyata mulai sering muncul di keluarga muda Korea. Dan yang menarik lagi, ternyata kehidupan para ayah ini benar-benar berubah total. Mereka belajar masak lewat YouTube, belajar bikin empasi, makanan pendamping ASI ya. Mereka gabung komunitas parenting online, diskusi soal rute tercepat ke daycare, saling berbagi info supermarket mana yang lebih diskon gitu ya. Bahkan ada yang sampai ikut kursus masak privat karena merasa tutorial di YouTube nggak cukup. Kalau dulu yang ngobrol soal harga daun bawang mungkin ibu-ibu, sekarang bapak-bapak yang hafal supermarket mana yang jual lebih murah, mana yang lebih dekat, rute mana yang paling cepat. Ada satu cerita yang menurut gue cukup menggambarkan perubahan ini. Seorang wartawan temuin Bapak Kim ini, bapak yang tadi gue cerita ya, yang kerja di pabrik tapi keluar demi jadi bapak rumah tangga, BRT. Si wartawan ini bertemu dengan Bapak Kim saat dia baru selesai belanja. Dan yang pertama dia bahas bukan saham, bukan bisnis, apa-apa ya yang kita pikir bakal dibahas seorang laki-laki gitu ya. Tapi harga daun bawang. Dia cerita kalau toko sebelah jual satu ikat seharga 2.600 won. Sedangkan supermarket yang dia pergiin 2.200 won.
Terus dia bilang malam itu mau masak Yukkejang. Wow, enak. Sup pedas khas Korea gitu ya. Buat nyambut istrinya yang baru pulang dari perjalanan dinas 5 hari. Wow, so romantic. Jujur kalau cerita ini terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu di Korea, mungkin banyak orang yang bakal merasa, what's going on here gitu ya. Karena kenyataannya stigma itu memang masih ada. Beberapa ayah mengaku sering didatangi sapam apartemen, ditanya, oh siang-siang dorong stroller, bukannya harus lagi kerja? Pertanyaan yang sangat simpel yang mungkin nggak kerasa bisa ada meaning lain gitu loh. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kalau banyak orang Korea masih menganggap laki-laki seharusnya berada di kantor saat jam kerja. Bukan di taman bermain, bukan belanja sayur, bukan jemput anak. Walaupun perlahan mulai berubah, cara pandang masyarakat belum sepenuhnya ikut berubah. Rasa awkward itu juga ternyata dirasakan sama para istrinya. Salah satu istri mengaku awalnya merasa bersalah. Dia kasihan ngelihat suaminya tinggal di rumah karena tahu masih ada stigma terhadap laki-laki yang menjadi bapak rumah tangga. Tapi setelah melihat anak mereka tumbuh dengan baik dan pekerjaannya sendiri menjadi jauh lebih fokus, dia akhirnya merasa keputusan itu memang tepat. Mereka menemukan rhythm yang cocok buat keluarga mereka sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa fenomena ini baru mulai besar sekarang? Dan jawabannya ternyata bukan cuma karena perubahan pola pikir, tapi juga ada perubahan besar di dunia kerja Korea. Data dari Bank of Korea menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan usia 25 sampai 34 dengan pendidikan universitas sudah mencapai sekitar 95,5% dibanding laki-laki. Dalam kata lain, hampir sama banyaknya. Bahkan di pekerjaan kantoran, jumlah perempuan sudah melampaui laki-laki. Artinya semakin banyak perempuan Korea yang punya karir profesional dengan gaji tinggi. Kalau dulu hampir selalu suami yang menjadi pencari nafkah utama. Sekarang kondisinya nggak selalu begitu, Tams. Kalau istri punya pendapatan lebih tinggi, beberapa keluarga memilih keputusan yang paling rasional secara ekonomi. Bukan berdasarkan ego, tapi berdasarkan angka. Menurut peneliti ketenagakerjaan di Korea, keluarga sekarang semakin melihat rumah tangga seperti sebuah tim. Kalau satu orang bisa menghasilkan pendapatan lebih besar, sementara pasangan satunya lebih cocok mengurus rumah dan anak, maka mereka membagi peran berdasarkan efisiensi. Bukan lagi semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Dan ini ada sesuatu yang menarik juga, Tams. Tren BRT ini ada efeknya, ada dampaknya, dan itu mulai terasa di berbagai industri. Tempat kursus memasak misalnya. Beberapa tahun lalu, muridnya sekitar 90% perempuan semua. Sekarang komposisinya berubah menjadi sekitar 70% perempuan, 30% laki-laki. Dan pusat kegiatan di department store juga mulai melihat lebih banyak ayah yang datang menemani anak ikut kelas. Bahkan perusahaan elektronik ikut mengubah strategi pemasarannya. Dulu iklan dishwasher atau robot vakum lebih banyak menonjolkan desain cantik dan warna yang mungkin akan lebih disukai oleh para perempuan ya. Sekarang mereka mulai bikin iklan yang lebih fokus ke spesifikasi teknis, performa, dan perbandingan produk karena ternyata semakin banyak pembeli laki-laki yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Perubahan kecil seperti ini menunjukkan kalau perubahan sosial bukan cuma terjadi di dalam rumah, tapi mulai ngubah cara perusahaan-perusahaan menjual produk mereka. Tapi walaupun itu seperti itu ya, perubahan ini juga memperlihatkan kalau sistem di Korea ternyata belum sepenuhnya siap. Contohnya, industri asuransi. Masih ada perusahaan asuransi yang mengkategorikan bapak rumah tangga sebagai pengangguran, bukan sebagai homemaker, bukan sebagai BRT gitu ya. Akibatnya mereka bisa menghadapi premi yang lebih mahal atau pembatasan saat beli asuransi kesehatan swasta. Padahal pekerjaan mengurus rumah jelas bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ini menunjukkan kalau aturan yang dibuat puluhan tahun lalu masih didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki pasti bekerja di luar rumah, sementara perempuan yang mengurus rumah. Ada satu alasan lagi kenapa fenomena ini jadi perhatian besar di Korea, yaitu karena Korea sedang menghadapi krisis angka kelahiran. Korea sudah bertahun-tahun dikenal sebagai negara dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Banyak pasangan di Korea sekarang nunda punya anak karena biaya hidup tinggi, tekanan pekerjaan, dan sulit banget seimbangin karir dengan keluarga. Beberapa profesor sosiologi di Korea berpendapat kalau ayah lebih aktif mengurus anak dan pekerjaan rumah, pasangan mungkin akan merasa bebannya lebih ringan untuk membesarkan anak. Kalau beban dibagi bersama, kemungkinan orang mau punya anak juga bisa meningkat. Of course, ini bukan solusi yang mutlak ya. Tapi seenggaknya perubahan cara membagi peran dalam keluarga dianggap sebagai salah satu langkah yang positif. Gue pribadi ngelihat fenomena ini sangat menarik, Tams. Karena gue dari kecil lihat ayah bekerja, ibu ngurus rumah gitu ya. Gue agree dengan bagaimana keluarga-keluarga mulai berani tanya mana yang paling baik buat keluarga. Bukan mana yang paling sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau tetangga atau orang-orang sekitar kita gitu ya.
Dan menurut gue itu pergeseran yang cukup besar, Tems. Karena seringkali tekanan sosial jauh lebih berat daripada hitungan ekonomi. Kalau tetangga terus tanya, kenapa suaminya nggak kerja? Suami lu kenapa nggak kerja? Atau kenapa istrinya yang pulang malam karena lembur? Wah, jangan-jangan istri lu ngapa-ngapain gitu ya. Nggak semua orang kuat ngadepin omongan kayak gitu. Tapi keluarga-keluarga ini tetap ambil keputusan yang menurut mereka paling masuk akal. Dan mungkin justru itu yang sedang berubah di Korea sekarang. Orang-orang mulai lebih berani mendefinisikan sendiri seperti apa bentuk keluarga mereka. Bukan sekedar mengikuti pola lama. On top of that, menurut gue, I think it's pretty fair buat para suami yang pergi belanja dan ngurus anak, karena kan mereka yang lebih punya energi dan tenaga ya. Tapi at the same time, ketika seorang mama yang membesarkan anak-anak, itu bisa memberi lebih banyak security atau keamanan dalam hati para anak-anak. Mungkin nggak bisa di-apply ke semua orang ya, tapi menurut gue untuk mayoritasnya, seorang ibu lah yang mengasih rasa keamanan para anak-anak. Nah, sekarang gue kepo dengan pendapat kalian. Kalau misalnya suatu hari nanti istri punya penghasilan jauh lebih besar dibanding suami, apakah menurut kalian gak masalah kalau suaminya yang fokus mengurus rumah dan anak? Atau menurut kalian peran tradisional tetap lebih ideal? Setahu gue, I'm sorry to say, tapi setahu gue, laki Indonesia gue denger-denger egonya sangat tinggi. Wah, gue gak mau sampai istri gue cari duit lebih banyak daripada gue. Dan gue denger ada beberapa couple yang cerai ataupun yang batal nikah ataupun putus hubungan pacaran karena itu. Let me know if you guys disagree with that too. Jangan lupa komen di bawah dan like and subscribe kalau kalian sudah enjoy video ini. Sampai jumpa lagi dalam video segmen Ada Apa Ya berikutnya. Apa kata dunia?